Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khaira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh besar di masa Daula Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Siapakah Khalifah Al-Ma'mun? Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang membawa dunia Islam ke zaman keemasan, karena beliau sangat mendukung ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Khalifah Al-Ma'mun sendiri merupakan khalifah dari khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang lahir pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Di masa kecil, Khalifah Al-Ma'mun merupakan seorang anak yang sangat jenius, karena pada saat kecil diajar dengan ilmu agama dan membaca Al-Quran oleh dua orang ahli terkenal yang bernama Hasain Nahfi dan Yazidi. Lalu pendidikan Khalifah Al-Ma'mun sendiri pada masa kecil adalah Khalifah Al-Ma'mun mendalam ilmu hadis dan belajar bersama Imam Malik di Madinah dengan mempelajari secara al-Muwatta. Lalu selanjutnya, selain itu, ia menguasai sastra, tata negara, hukum, filsafat, dan astronomi. Karena beliau seorang penghafal Al-Quran, maka beliau mengembangi keilmuannya dengan ilmu pengetahuan yang telah dihafal dari Al-Quran di masa pemerintahannya. Karena di Al-Quran itu sangat menjelaskan berbagai banyak hal yang ada. Jadi Khalifah Al-Ma'mun menyerap hal-hal yang telah beliau hafal di Al-Quran. Lalu selanjutnya, kebijakan Khalifah Al-Ma'mun di masa pemerintahannya adalah lebih banyak kepada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Seperti contoh, Khalifah Al-Ma'mun tersebut mendanai penerjemahan karya dari Yunani dan Suriah yang merupakan penerjemah Muslim pertama. Nah, dikarenakan dahulu negara Yunani dan negara Eropa tersebut sudah memiliki perkembangan ilmu pengetahuan yang tinggi, maka Khalifah Al-Ma'mun menerjemahkan karya-karya dari negara tersebut agar Islam dan Daula Abbasiyah tersebut menjadi pemerintahan yang maju. Lalu ia mengembangkan Baitul Al-Hikmah sebagai pusat pendidikan dan penelitian. Apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah adalah sebuah perpustakaan yang berisi tentang karya-karya yang banyak sekali. Karya tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperti contoh, dikarenakan tadi sudah diterjemahkan karya-karya dari luar negeri, maka di sana sangat banyak terdapat karya-karya yang memiliki ilmu-ilmu yang sangat mantap. Lalu Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Majelis Al-Munazarah. Apa itu Majelis Al-Munazarah? Majelis Al-Munazarah adalah sebuah majelis atau forum diskusi yang dimana di sana seluruh masyarakat yang tinggal di kota Baghdad, dikarenakan Majelis Al-Munazarah terletak di kota Baghdad, maka seluruh masyarakat baik itu dari Baghdad maupun dari luar Baghdad pergi ke Majelis Al-Munazarah untuk melakukan pendidikan, untuk belajar. Dan di Majelis Al-Munazarah juga terdapat ilmuwan-ilmuwan yang ilmunya sudah sangat bagus untuk mengajar. Lalu di bidang pertanian, kebijakan Khalifah Al-Ma'mun sendiri adalah mengembanggi ilmu pengetahuan dan keamanan untuk mendorong kemajuan pertanian dan perdagangan, terutama dalam komoditas buah dan bunga yang menjadi produk utama di Asia. Karena kan dahulu komoditas buah dan produk dan bunga menjadi komoditas utama di Asia, maka Khalifah Al-Ma'mun mengembangi ilmu pengetahuan dan keamanan untuk mendorong kemajuan pertanian dan perdagangan.
Lalu selanjutnya di bidang perdagangan, dikarenakan wilayah dinasti Abbasiyah ramai akan pedagang-pedagang dari berbagai penjuru dunia, terutama pada lalu lintas dagang dengan Tiongkok, baik melalui jalur darat ataupun laut, maka Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan bidang perdagangan dengan memanfaatkan hal tersebut, yang memanfaatkan keramaian pada lalu lintas dagang dengan Tiongkok. Lalu selain itu, Khalifah Ma'mun juga melakukan ekspansi atau perluasan wilayah untuk membuat Daulah Abbasiyah dan Islam itu berkembang ke berbagai wilayah. Salah satu contohnya adalah ekspansi dilakukan pada penaklukan Kreta dan Sisilia. Namun pada 829 Masehi, Bizantium menyerang dan berhasil merebut Kikilya serta Lydia. Lalu selanjutnya dikarenakan Daulah Abbasiyah dahulu merupakan daulah yang memiliki masa keemasan di Islam, maka banyak daulah-daulah lain yang iri terhadap kejayaan masa Daulah Abbasiyah tersebut dan melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Imam Ali Reza yang berpaham Syiah. Hal itu dikarenakan Daulah Abbasiyah itu berpaham Sunni, sementara Imam Ali Reza ini berpaham Syiah, yang menyebabkan beliau melakukan pemberontakan terhadap Daulah Abbasiyah karena tidak suka dengan Daulah Abbasiyah yang berpaham Sunni. Lalu kita masuk ke dampak Khalifah Al-Ma'mun terhadap peradaban Islam. Yang pertama itu di bidang ilmu pengetahuan, dampak yang didapatkan dari Khalifah Ma'mun itu sangatlah besar, dikarenakan Khalifah Ma'mun tersebut mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan Baitul Ilmi sebagai pusat penerimaan. Maka dari sana ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah itu berkembang sangat pesat. Orang-orang yang belajar banyak dan hal itu dapat memajukan sumber daya manusia di masa Daulah Abbasiyah. Maka hal itu membuat peradaban Islam sangat maju. Lalu di kebudayaan, Khalifah Ma'mun juga menjadikan kota Baghdad pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang menyebabkan kebudayaan di masa peradaban Islam itu sangatlah maju. Nah, dikarenakan dua hal tersebut, maka pada saat itu Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasannya. Maka dampak Khalifah Ma'mun terhadap peradaban Islam sangatlah besar, dikarenakan pada saat itu terjadinya masa keemasan Islam. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya ambil adalah dari DN Times, Kompas.com, dan An-Nur ACID. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.